Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Yulianti. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG Dajab kategori 1 gelombang 2 LPTK IKIP Siliwangi Bandung. Pada kesempatan ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita inspiratif. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya kompak hari ini ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak hebat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat, alhamdulillah, walaupun kita sekarang di jam terakhir ya, tapi kalian masih tetap semangat. Anak-anak hebat, seperti biasa kalau ibu sudah masuk berarti pelajaran bahasa Indonesia. Masih ingat ibu mau cek dulu semangatnya. Bahasa Indonesia Ini bahasaku, jati diriku, bahasa pemersatu jaya. Oke. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengikuti pembelajaran hari ini, ibu akan mengisi daftar hadir terlebih dahulu ya. Ibu lihat ada bangku kosong di sini. Apakah hadir semua hari ini? Tidak ya. Iya, terlihat di situ biasanya ada siapa? Kimaya sama Rizka. Kemana itu mereka? Kimaya sama Rizka itu berarti masuk sakit ya? Kalau Rizka? Izin. Izin kenapa? Oh, nikahan. Mungkin itu ya, sibuk ya. Baiklah. Yang lain tapi sehat hari ini ya, hadir semua ya. Baiklah, agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, marilah terlebih dahulu kita untuk berdoa. Ya, silakan dipimpin oleh Ibnu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan berdoa hari ini pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan dimudahkan. Amin. Kita doakan juga tadi ya, kalian sudah berdoa mendoakan teman kalian yang sedang sakit. Semoga diberikan kesehatan dan bisa kembali belajar di kelas kita. Amin. Baiklah anak-anak hebat, kita mulai pembelajaran. Kita akan menyanyikan lagu nasional ya. Silahkan berdiri semuanya. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat dimakmur sentosa, pribadi bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan untuk duduk kembali. Baiklah anak-anak hebat, sebelum kita ke materi yang akan kita pelajari hari ini, sebelumnya ibu mau bertanya dulu, masih ingat tidak materi minggu lalu tentang apa? Ingat apa? Coba Selni. Betul, tentang teks cerita inspiratif. Siapa yang masih ingat apa itu pengertian dari teks cerita inspiratif? Ada ya? Boleh.
Iya betul, tepuk tangan untuk Adel. Ingat ya, Ibu yakin semuanya juga masih ingat mengenai pengertian dari teks cerita inspiratif. Di mana di berita inspiratif ini sering juga kita melihat secara langsung ataupun kita sendiri yang pernah mengalaminya ya. Makanya cerita-cerita inspiratif itu bisa kita dapatkan dari mana saja, bisa dari sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, bahkan bisa dari lingkungan manapun ya, termasuk idola kalian mungkin ya, atau artis idola kalian bisa menjadi sebuah inspiratif sehingga menjadikan kita termotivasi dan ingin menjadi tokoh tersebut. Oke, hebat, kalian masih ingat apa yang sudah dipelajari minggu lalu. Nah, kali ini kita akan mempelajari masih tentang teks cerita inspiratif, namun dengan KD yang berbeda. Coba perhatikan di sini ada kompetensi dasar yaitu yang akan kita pelajari hari ini 3 KD 3.12 yaitu menelaah, tutur dan inspiratif. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, setelah kalian mengamati video cerita inspiratif melalui salin dia, kalian diharapkan mampu menganalisis struktur teks cerita inspiratif dengan tepat. Dan tujuan pelajaran yang kedua, setelah nanti kalian mengamati video teks inspiratif, kalian mampu untuk menganalisis unsur kebahasaan dari teks cerita inspiratif secara tepat. Yaitu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Nah, untuk selanjutnya, coba kalian amati video berikut ini. Pada zaman dahulu, ada seorang anak untuk menunjukkan kepada orang di sekitarnya. Orang tua itu sangat cemas dalam bertahun anaknya. Mereka berpikir apa yang harus mereka lakukan. Suatu hari, ayahnya mendapat suatu ide. Dia menanyakannya, kemudian memberitahu dan serahkan paku kepada anaknya sambil berkata, "Nah, setiap ternyata ambil paku dan tancapkan kepada tua di kaki kita ya, setelah sempit." Begitu terhadap meski pada kali yang sangat keras yang tahu yang digunakan tidak, namun karena yang digunakan maka hari pertama saja dia sudah mengucapkan 30 paku. Hari demi hari, minggu demi minggu, jumlah paku yang ditancapkan pun tidak mampu berkurang. Setelah beberapa waktu, anak mulai paham. Menahan anak itu jauh lebih mudah daripada dikatakan gampang bertanya. Suatu hari, anak itu tidak lagi menemukan paku dan paku. Setelah dia belajar menahan baik, lalu dia datang ke ayahnya dan bercerita tentang keberhasilannya. Sekarang, setiap orang mampu menahan dan sekali, cabut paku itu sudah tertancap pada pintu mata ini. Sejak lama berlalu, akhirnya sang anak bangga setelah semua paku tercapai. Saat dia datang ke ayahnya dan menceritakan semuanya, dia menawarkan untuk melakukan dan melakukan. Kamu sudah dengar firman, tapi coba perhatikan bukan bekas paku itu. Pada itu tidak akan bisa menjadi seperti semua sudah terjadi. Hal yang sama saat kamu menghadapi orang dengan kata-kata menggana bekas sukan hati sama hanya luar bekas atau tidak. Kita harus memperlakukan setiap orang yang sayang dan memanis. Meskipun telah memohon maaf dan dimaafkan, kita di hati tidak akan berhubungan. Oke, selanjutnya coba sudah kalian simak videonya? Oke, judulnya apa tadi? Kamu dan halu. Jadi, apakah pernah kalian mengalami peristiwa yang sama dengan cerita tersebut? Pernah, misalnya apa? Ketika apa? Nilai turun, jadi apa? Bagaimana cinta? Kesal, iya, kesal dan marah ya gitu ya. Betul ya, jadi setiap orang pasti memiliki perasaan
marah ya, karena itu salah satu anugerah dari Tuhan untuk kita manusia, yaitu punya rasa marah. Namun tentunya marahnya harus bisa dikontrol atau dikendalikan. Oke. Nah, berdasarkan cerita tadi juga, apakah kalian sudah bisa menangkap apa itu struktur apa saja dari cerita teks inspiratif? Teks cerita inspiratif itu strukturnya apa saja? Orientasi, betul. Apalagi? Peristiwa, resolusi, dan koda. Sebetulnya untuk koda sendiri dalam cerita inspiratif itu bisa secara tertulis atau secara tersurat, pintar masih ingat, dan secara tersirat, artinya tidak ditulis atau tidak disampaikan secara langsung oleh si pencerita ya. Nah, itu tadi salah satu contoh video tentang teks cerita inspiratif ya. Nah, selanjutnya kalian coba Ibu ada media TTS di sini untuk teka-teki silang. Tahu teka-teki silang? Tahu, mudah ya. Untuk menggunakannya Ibu sudah kirim link, silahkan dibuka handphonenya, silahkan diklik kemudian dijawab kolom pertanyaannya. Ada pertanyaan menurun dan mendatar. Kalian tinggal klik saja di nomor kolomnya, nanti keluar pertanyaannya kemudian dijawab. Paham? Silahkan dikerjakan. Kita analisis ya, coba. Sekarang Ibu mau minta satu orang dong ke depan untuk mengerjakan di depan untuk pertanyaan nomor. Nah, kita klik saja di sini nomor 1. Katanya orang yang menjadi panutan. Siapa yang mau coba? Unjuk tangan. Ayo. Unjuk tangan. Ibnu, silakan Nu. Iya. Betul? Iya, tepuk tangan dulu untuk Ibnu ya. Mudah ya. Nah, sekarang untuk pertanyaan selanjutnya di nomor 4. Siapa yang mau coba? Nomor 4. Cerita berisi konflik dalam cerita. Adel ke depan untuk menjawab. Iya, tepuk tangan untuk Adel ya. Semuanya sudah menjawab pertanyaan, semuanya betul. Kita tepuk tangan dulu. Oke, untuk lebih memahami materi mengenai struktur teks cerita inspiratif ini, coba kalian simak video berikut ini. Kebetulan ini videonya Ibu yang buat sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat. Ketemu lagi dengan Ibu Rika di ruang pelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kata Allah hari ini? Semoga senang dan sehat ya. Baiklah, yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak hebat. Sebelum kita mulai, apakah kalian ini sampai di dalam atau setengah?
Ya, itu dapat bisa pokok dan peristiwa menjadi cerita atau konflik. Bagian ketiga, komunikasi merupakan puncak konflik atau inti cerita. Di bagian ini biasanya menjadi tempat peristiwa utama yang menjadi inspirasi. Sudah kalian simak video pembelajarannya? Ibu harapkan kalian sudah mampu memahami lebih rinci, lebih jelas apa itu struktur teks cerita inspiratif dan unsur kebahasaannya ya. Nah, jadi teks cerita inspiratif itu ada berapa? Ada 1 unsur kebahasaannya ya, kalimat fasih, kata kerjanya dan sebagainya sudah dijelaskan dari video tadi. Nah, untuk selanjutnya ada kerja kelompok ya. Kalian akan dibentuk menjadi 4 kelompok saja ya. Kemudian akan dibagikan LKPD atau lembar kerja sekali untuk kalian kerjakan ya. Silakan berkelompok berdasarkan grup ataupun kelompok yang sudah ibu bagikan di grup WhatsApp-nya. Silakan dibuka grup WhatsApp-nya. Kemudian kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Mulai dari sekarang. Sekarang ibu di sini punya LKPD yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Kelompok masing-masing nanti mengerjakan 1 LKPD. Ibu di sini punya jenis ceritanya berbeda-beda. Jadi tiap kelompok itu memiliki jenis cerita yang berbeda atau judul cerita yang berbeda. Nanti tugas kalian adalah menganalisis struktur dan unsur kebahasaannya. Sudah siap semuanya? Siap. Oke, semangat ya. Sekarang ibu bagikan. Oke. Perhatikan di bagian petunjuk pengerjaan. Di situ ada petunjuk pengerjaan LKPD-nya ya. Jadi di sini ada identitas dan nama lengkap, nama anggota kelompoknya nanti dituliskan. Kemudian juga ada langkah-langkah yang harus kalian lakukan dalam pengisian LKPD ini. Nah, untuk lebih maksimal, pekerjaan kalian nanti akan kalian tuangkan di dalam kertas karton ini ya. Setelah nanti selesai, kalian harus mempresentasikan tiap-tiap kelompok hasil pekerjaan kelompoknya masing-masing. Sudah paham? Sudah. Ada pertanyaan sebelum kalian mengerjakan? Tidak. Sudah cukup jelas ya. Silahkan dikerjakan. Di amplop tadi ada isi teks cerita inspiratif, isinya yang sudah ibu gunting, yang sudah ibu potong-potong. Tugas kalian adalah menganalisis mana bagian strukturnya. Apakah ini orientasi, bagian ini perumitan masalah, resolusi, komplikasi, dan yang terakhir koda. Ya, silakan kalian tempelkan ke bagian yang menjadi struktur teks cerita inspiratifnya. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Ada kesulitan mungkin? Boleh. Oke, sudah selesai semuanya? Oke, kerja kelompoknya sudah selesai, sudah dijawab, sudah dikerjakan LKPD-nya. Nah, untuk selanjutnya kalian silakan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya di depan kelas. Kelompok mana dulu yang mau tampil duluan? Oke, kelompok cinta silakan maju ke depan. Yang lain perhatikan, berikan tanggapan maupun pertanyaan boleh ya, nanti diajukan. Silakan untuk kelompok cinta, berikan tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelita Apriliani dan di sebelah kiri saya Cinta, di sebelah kanan saya Sally Yuliati.
Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita inspiratif yang berjudul Anak Kecil dan Pelayan. Struktur teks cerita inspiratif terbagi kepada 5 bagian. Di bagian pertama ada orientasi, perumitan masalah, komplikasi, resolusi, dan koda. Di bagian orientasi terdapat beberapa tahun lalu ketika harga es krim di Amerika masih jauh lebih murah, seorang anak kecil memasuki kedai es krim. Setelah ia menduduki salah satu kursi, seorang pelayan menanyakan pesanannya. Di bagian perumitan masalah, tidak langsung memesan. Anak terlebih dahulu bertanya, "Berapa harga es krim sundae?" Pelayan menjawab datar, "Harganya 50 sen." Anak itu menghitung uangnya, kemudian bertanya lagi, "Berapa sen untuk es krim biasa?" Di bagian komplikasi, melihat para pelanggan lainnya yang sedang menunggu, si pelayan jadi tak sabar dan menjawabnya dengan ketus, 35 sen. Anak itu kembali menghitung uangnya lalu berkata, "Baiklah, aku pesan es krim biasa." Setelah mengantarkannya beserta tagihan, si pelayan pergi melayani yang lain. Di bagian resolusi, saat ia kembali ke meja itu untuk membersihkannya, anak itu sudah pulang usai menghabiskan es krimnya. Namun, ia menemukan sesuatu di samping piring kosong. Betapa kaget dirinya ketika mendapati bahwa itu adalah tip untuknya sejumlah 15 sen. Di bagian koda, jangan pernah menghakimi, apalagi menghina seseorang dari penampilan atau bahkan hartanya. Mungkin saja ia yang kau hakimi dan hina itu menjadi penolongmu di masa depan, sehingga Anda merasa tak enak. Lanjut di bagian unsur kebahasaan teks inspiratif. Di sini ada 2 contoh kalimat yang menunjukkan pronomina atau kata ganti orang ketiga. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Karena teks tersebut menginspirasi kita agar tidak bersikap semena-mena kepada pelanggan. Ada lagi? Bila tidak ada yang ingin bertanya kembali, kami tutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi presentasi dari kelompok 1 ya, yang sudah maju ke depan mempresentasikan hasil pekerjaan menganalisis struktur cerita inspiratif beserta kebahasaannya. Nah, silakan untuk kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya dan di sebelah kiri saya kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita inspiratif yang berjudul Gajah yang Diikat Tali. Di dalam orientasi, seorang lelaki berjalan melewati tenda gajah. Dia menemukan gajah itu tidak disimpan di dalam kandang atau diikat menggunakan tali. Bagian komplikasi, ketika lelaki itu memandangi gajah itu, dia benar-benar bingung menganggap gajah itu tidak menggunakan kekuatannya untuk memutus tali agar bisa melarikan diri dari kemah. Sekian dari kami. Bila ada kesalahan mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan silahkan. Tidak peduli berapa banyak dunia berusaha untuk menghentikan, selalu percaya bahwa apa yang ingin dicapai adalah mungkin. Percaya bahwa bisa sukses adalah langkah paling penting untuk mencapai sukses. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi dari kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan untuk kelompok 3 maju ke depan.
hebat. Bagaimana? Sudah presentasi semuanya ya? Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua hari ini. Kalian sudah menyelesaikan tugas dengan sangat baik. Terima kasih ya. Baiklah, Ibu akan memberikan penguatan mengenai materi menganalisis struktur teks cerita inspiratif dan kebahasaannya. Jadi struktur teks cerita inspiratif itu terbagi menjadi berapa bagian tadi? 5 ya. Yang pertama apa? Orientasi, perumitan peristiwa atau masalah, komplikasi, resolusi, dan koda. Jadi di bagian orientasi seperti biasa, kalau cerita itu pasti di bagian orientasi itu termasuk apa? Pengenalan, betul, perkenalan ya, memperkenalkan apa disebut juga pengantar cerita ya, bagian pembuka yang menyebutkan bisa tokoh, bisa alur dan sebagainya. Kemudian perumitan peristiwa, biasanya di sini si bagian ini menceritakan kisah tokoh sekaligus peristiwa yang dialami, kemudian membawanya ke bagian puncak atau konflik. Kemudian bagian komplikasi, sudah muncul ada permasalahan ya, resolusi, di mana peristiwa itu menyadarkan tokoh tentang kebaikan, dan koda tadi, koda itu berisi pesan moral yang berisi pembelajaran bagi kita ya, dimana koda tadi tidak selalu harus ada dalam setiap cerita inspiratif, namun tentunya koda ini ada juga yang ditulis atau secara tersurat maupun secara tersirat. Namun pada dasarnya setiap cerita inspiratif itu pasti terdapat koda ya. Kemudian ada beberapa unsur kebahasaan lain yang digunakan dalam teks cerita inspiratif. Seperti apa tadi? Kata ganti, orang ketiga atau pronomina. Ada juga kata kerja menta, kata kerja pasif, dan sebagainya. Nah, dengan demikian ya, berakhirlah pembelajaran hari ini. Namun tentunya untuk refleksi, kalian silahkan membuka kuisis ya, handphonenya dibuka lagi untuk mengerjakan kuisis sejauh mana kalian menyerap pembelajaran hari ini. Anissa, betul tidak? Untuk selanjutnya, coba Ibu mau tanya, pembelajaran hari ini menurut kalian bagaimana? Seru, menyenang. Apa yang membuat seru atau menyenangkannya? Ada TTS-nya, ada media apa lagi yang barusan? Kuisis. Menurut kalian menarik menggunakan media TTS dan kuisis di pembelajaran? Menarik. Oke, sangat menarik. Kalau begitu, kedepannya mungkin media seperti ini akan Ibu gunakan untuk pembelajaran ya. Baiklah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan dengan Ibu. Namun perlu kalian ketahui juga bahwa di pembelajaran berikutnya kita masih akan mempelajari tentang teks cerita inspiratif, namun dengan kade yang berbeda, yaitu menulis atau merancang atau membuat teks cerita inspiratif berdasarkan pengalaman sendiri mungkin ya. Nah, silakan kalian cari referensinya, bisa di internet, bisa di buku ya. Kalian cari sebelum kita nanti bertemu untuk membahas mengenai cara menulis teks cerita inspiratif. Nah, itu saja mungkin pembelajaran untuk hari ini. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap sehat, tetap semangat. Ikuti pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, ini bahasaku, jati diriku, bahasa pemersatu Jaya. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Terima kasih atas pembelajaran hari ini yang menyenangkan. Semoga kalian diberikan pemahaman, ya, kecerdasan dan kesehatan, tentunya bisa bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia selanjutnya. Terima kasih, sampai bertemu lagi dengan pelajaran Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yuk!